Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk panen 4 jenis tanaman hias yang sudah mulai rimbun ya. Tanaman hias pertama Mama Selin yang sudah mulai rimbun dan harus segera dipangkas adalah Peperomia scandens. Tanaman hiasku yang satu ini udah mulai panjang banget dan batangnya sudah sampai menyentuh tanah teman-teman. Langsung aja kita potong semua batang dari Peperomia scandens ini. Tapi aku motongnya cukup separuhnya saja ya, supaya dia masih terlihat cantik. Tanaman hias Peperomia scandens salah satu rekomendasi tanaman hias gantung yang cocok untuk ditanam di rumah teman-teman ya. Bentuk daunnya yang cantik dan kemudian warnanya juga unik, yaitu kombinasi antara warna putih dan hijau, serta perawatannya tidak begitu susah, jadi membuat tanaman Peperomia scandens ini banyak diminati oleh pecinta tanaman hias. Tanaman kedua yang akan aku panen adalah Scindapsus. Batang dari tanaman ini juga sudah menjalar ke bawah teman-teman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir aku sudah telat banget untuk memangkas tanaman Scindapsus ini. Tanaman Scindapsus ini pertama kali aku beli sekitar 1,5 tahun yang lalu teman-teman, dan sekarang aku udah punya beberapa pot tanaman Scindapsus yang sudah mulai rimbun. Dulu pada saat pertama kali beli harganya lumayan mahal ya, 4 daun aku beli seharga Rp50.000. Selanjutnya kita memanen salah satu tanaman sirih-sirihan yang berada di samping teras. Dan tanaman yang ketiga yang akan aku panen adalah sirih manjula. Warna dari sirih manjulaku yang berada di teras samping ini memang kurang begitu cerah ya teman-teman, karena di teras samping ini cahaya matahari yang mereka dapatkan itu kurang maksimal. Sehingga warna dari beberapa tanaman hias yang ada di sini kurang cerah dan sedikit memudar. Dan akhirnya kita mendapatkan 4 jenis tanaman hias yang baru saja kita panen ya. Ada sirih neon, Scindapsus, Peperomia scandens, dan sirih manjula. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan keranjang dan juga gelas plastik. 4 jenis tanaman hias yang baru saja aku panen rencananya akan aku tanam pada media air terlebih dahulu teman-teman. Jadi di sini keranjangnya digunakan untuk tempat gelas supaya tidak tumpah. Lanjut kita potong-potong tanamannya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk Peperomia scandens sudah ada akar anginnya. Biasanya aku memotong tanaman tersebut, aku hitung 4 daun. Setelah dipotong, daun pada bagian bawah kita potong juga ya, agar daun tersebut tidak busuk ketika kita celupkan ke dalam air. Panjang pendeknya batang yang akan teman-teman potong itu sebenarnya tergantung dari selera ya teman-teman. Ada yang memang sukanya potongannya itu pendek-pendek. Ada juga yang sukanya itu potongnya panjang-panjang supaya nanti pada saat ditanam itu tanaman hiasnya itu sudah besar gitu ya. Jadi sesuai dengan pengalaman aku, kalau kita tanamnya itu panjang-panjang, kemungkinan untuk
segera segar kembali atau segera hidup itu akan lama teman-teman. Dan kemungkinan hidupnya juga akan kecil ya, apalagi jenis Peperomia scandens yang mudah sekali busuk. Karena batang yang baru kita potong kemudian kita tanam, tentunya dia akan mengalami stres dan beradaptasi dengan media tanam baru gitu ya. Kalau misalkan batangnya itu panjang, dia akan menghidupi beberapa helai daun dan tentunya itu akan sangat menyusahkan batang itu sendiri teman-teman. Jadi saran aku memangkasnya jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek. 4 daun sampai dengan 5 daun itu sudah cukup. Selanjutnya kita memotong tanaman sirih manjula. Untuk tanaman sirih manjula ini aku juga potong 4 sampai dengan 3 daun saja teman-teman. Untuk Scindapsus juga sama ya, kita potongnya 3 sampai dengan 4 daun saja. Karena ternyata Scindapsus ini juga agak susah teman-teman menanamnya. Nah, akhirnya selesai sudah memotong tanaman Scindapsus, langsung aja kita sisihkan ke dalam keranjang ya. Dan untuk tanaman yang terakhir, ini aku punya sirih neon. Sirih neon ini aku ambil aja gitu ya. Jadi beberapa batangnya tuh sudah merambat ke tanah dan sudah memiliki akar gitu. Jadi untuk tanaman yang sudah ada akarnya, ini nantinya akan aku tanam aja. Tapi yang belum ada akarnya akan aku tanam pada media air. Setelah proses potong memotong selesai, lanjut kita siapkan air ya. Nah, di sini akan aku tanam terlebih dahulu untuk Peperomia scandens. Kita tata dulu beberapa batang ya. Setelah itu masukkan ke dalam gelas yang sudah diisi oleh air. Untuk air yang digunakan bisa air sumur, air PDAM, atau air apapun teman-teman. Yang penting air bersih. Nah, karena tadi aku merasa kurang banyak, jadinya ini aku tambahkan lagi beberapa batang tanaman Peperomia scandens. Beberapa sahabat Mama Selin banyak sekali yang mengeluhkan bahwa tanaman Peperomia scandens ini susah sekali untuk dilakukan perbanyakan gitu ya. Jadi ini aku kasih salah satu tipsnya teman-teman, yaitu kita munculkan dulu akarnya melalui media air. Jadi sebelum kita tanam pada media tanah, kita tanam dulu pada media air. Kita tunggu 2 sampai dengan 4 minggu agar muncul akar. Hal ini akan mengurangi resiko pembusukan pada tanaman Peperomia scandens yang baru kita tanam pada media tanah. Dan tentunya potensi hidupnya akan semakin tinggi ya. Tanaman Scindapsus juga agak susah untuk diperbanyak teman-teman. Jadi untuk Scindapsus ini aku juga tanam terlebih dahulu pada media air. Agar Scindapsusnya tumbuh sehat dan tidak layu pada saat pertama kali ditanam pada media tanah. Tanaman selanjutnya adalah sirih manjula. Sebenarnya untuk tanaman sirih-sirihan ini sangat mudah sekali untuk memperbanyaknya ya. Kita bisa saja langsung menanamnya pada media tanah, yaitu dengan campuran tanah, sekam bakar, dan kohe dengan perbandingan 2-2,5.
Tapi kali ini sementara aku tanam pada media air terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku kehabisan sekam bakar. Dan yang terakhir adalah sirih neon, langsung aja kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisikan air. Untuk sirih neon yang sudah ada akarnya, nantinya akan aku tanam pada media tanah ya. Dan alhamdulillah selesai sudah panen 4 jenis tanaman hias yang sudah mulai rimbun dan menanamnya pada media air untuk memunculkan akar. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.